He's coming soon. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, hari ini kita kembali mendengarkan Daftar Elohim yang saya beri judul Jaga Jarak. Nah, pada hari-hari ini banyak sekali diinstruksikan kita untuk kita menjaga jarak. Satu dengan yang lain kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Paling tidak 1 meter. Sehingga kita tidak bersentuhan satu dengan yang lain. Bahkan di luar rumah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, hari ini kita belajar tentang Daftar Elohim. Tentang bagaimana menjaga jarak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, di dalam kitab suci saya akan bacakan dalam kitab Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-54 sampai 62. Demikian Daftar Elohim. Dan setelah menangkap dia, mereka menggiring dan membawanya ke rumah imam besar, dan Kepa mengikuti dari jauh. Dan sambil menyalakan api di tengah aula itu, juga seraya duduk bersama-sama. Kepa pun duduk di tengah-tengah mereka. Dan ada seorang hamba perempuan ketika melihatnya sedang duduk dekat api itu, dan setelah mengamatinya dia berkata, orang ini juga ada bersama dia. Namun dia menyangkalnya sambil berkata, hai wanita, aku tidak mengenal dia. Dan tak lama sesudah ada orang lain melihatnya dan berkata, engkau juga adalah seorang dari antara mereka. Namun Kepa berkata, saudara, aku bukanlah dia. Dan setelah berlalu kira-kira 1 jam, ada seorang lain yang menuduh dengan berani seraya berkata, sesungguhnya lah orang ini juga bersama dia, sebab ia juga orang Galilea. Namun Kepa berkata, saudara, aku tidak tahu engkau mengatakan apa. Dan seketika itu dia masih berbicara berkokolah ayam jantan. Dan sambil berpaling, Tuhan melihat kepada Kepa, dan Kepa teringat akan perkataan Tuhan sebagaimana dia telah mengatakannya kepadanya, sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan sambil keluar, Kepa menangis dengan sedih. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita lihat ada beberapa hal yang bisa kita ambil dalam sebuah kisah di dalam Daftar Elohim Injil Lukas ini, yaitu tentang jaga jarak. Kepa, orang murid Yesua yang luar biasa, yang dimanapun Yesua berada selalu ikut Yesua. Dimanapun Yesua pergi, dia selalu ikut. Artinya menjadi murid kesayangan Yesua, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara, saat Yesua mengalami aniaya, dia justru menjaga jarak. Di dalam ayat 54 dikatakan, dan setelah menangkap dia, mereka menggiring dan membawanya ke rumah imam besar. Dan Kepa mengikuti dari jauh. Mengikuti dari jauh artinya dia menjaga jarak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, yang pertama Kepa menjaga jarak dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, seharusnya saudara dalam situasi ini, sekarang ini, kita menjaga jarak seperti instruksi dari pemerintah. Menjaga jarak dengan manusia yang lain, dengan orang lain. Tetapi kita tidak boleh menjaga jarak dengan Tuhan. Kita tidak boleh menjaga jarak dengan Elohim. Kita tidak boleh menjaga jarak dengan Yesua. Justru kita harus semakin mendekat. Kemudian yang kedua, Kepa berkamuflase, saudara. Di situ dikatakan Kepa berkamuflase, artinya menyamarkan identitasnya. Sehingga iman dengan orang lain karena takut atau malu. Di situ dikatakan, dan sambil menyalakan api di tengah aula, juga seraya duduk bersama-sama. Kepa pun duduk di tengah-tengah mereka. Artinya Kepa berkamuflase dengan orang lain. Dia kompromi dengan orang lain, saudara. Nah, banyak juga di situasi yang sekarang ini, yang orang pada jaga jarak, justru orang pada ngumpul. Tidak mengikuti instruksi dari pemerintah, tetapi justru berkumpul-kumpul, sehingga banyak sampai orang harus diusir, harus orang dikembalikan ke rumahnya. Sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, Kepa berkamuflase. Seharusnya kita tidak berkamuflase kalau masalah iman. Kita tunjukkan, sekalipun kita ini disuruh ibadah di rumah, tidak harus di gedung gereja, di tempat gereja, di rumah pun kita tetap beribadah.
Kita tidak berkamuflase, kelihatannya beribadah tapi tidak, tetap beribadah, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Jaga jarak dengan orang lain tetapi tidak jaga jarak dengan Tuhan. Yang ketiga, Kepa mengingkari atau menyangkal saat terpojok. Saat dia dalam kondisi takut, dia terpojok. Di Indonesia saat ini, sekarang ini banyak sekali di sosmed, saudara, banyak orang menyebarkan berita-berita. Tetapi berita-berita itu belum tentu benar. Seharusnya kita cek dulu berita itu benar apa tidak. Apalagi menyangkut virus, saudara. Yang kita kalau tidak yakin dengan berita itu, jangan kita teruskan. Lebih baik kita baca, kita renungkan, kita diamkan kalau memang itu tidak akurat. Tetapi kalau itu akurat, nggak masalah. Tetapi satu hal, saudara, begitu kita ngirim sesuatu, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita mengirim sesuatu berita dan berita itu ternyata salah, saudara. Apa yang terjadi saat berita itu salah? Nah, orang langsung bilang, oh aku cuma dapat teruskan. Nah, ini sama saat orang sudah salah. Kadang orang memfitnah orang lain, saat ditangkap langsung bilang, oh itu bukan saya. Ini sama yang terjadi dengan Kepa. Seharusnya kita sebagai anak-anak Elohim belajar menyampaikan berita yang benar, yang sungguh-sungguh. Kalau tidak yakin, sebaiknya kita tidak memberitakan. Yang keempat, penyesalan selalu datang terlambat. Setelah Kepa menyangkal, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh, maka yang terjadi apa, saudara? Kepa menyesal telah menyangkali gurunya. Begitu juga sebelum kita terlambat, saudara, saat terjadi penyebaran virus yang seperti ini dan kita disuruh tinggal di rumah, tinggallah kita di rumah kalau memang tidak penting banget untuk kita keluar. Sehingga apa? Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sikap hati dalam menjalani kehidupan di dalam situasi yang seperti ini adalah yang pertama, semakin mendekatlah karena akan semakin banyak terima berkat dan mujizat dari Tuhan. Justru kalau kita disuruh jaga jarak dengan manusia, lakukan. Tetapi kita tidak pernah jaga jarak dengan Tuhan. Justru kita semakin melekat kepada Elohim. Karena kalau kita mendekat dengan Elohim, kita mendekat dengan Yeshua HaMashiach, maka banyak hal terjadi. Di dalam kitab Matius 21 ayat 14, di situ dikatakan wa yiksu elai Ifrim ufskim bevait hamikadas wa yikrapem, yang artinya dan mendekatlah kepadanya yang buta dan yang timpang di bait suci itu, dan dia menyembuhkan mereka. Nah, semakin mendekat dalam kondisi terpojok, dalam kondisi kita bermasalah, dalam kondisi kita sakit, dalam kondisi kita saat ini terisolasi, justru semakin mendekat kepada Tuhan, maka mujizat terjadi dengan luar biasa. Yang kedua, bukan hanya mendekat tetapi melekat, mendapat perlindungan Elohim. Bukan hanya mendekat kepada Elohim saja, tetapi melekat juga kepada Bapak Yahweh. Di dalam kitab Tehillim 91 ayat 14-16, sungguh hatinya melekat kepadaku karena mereka mengenal namaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Artinya semakin melekat kepada Bapak Yahweh, maka kita akan terluput dari segala macam masalah dan bencana, bahkan situasi yang sulit sekalipun. Yang ketiga, mengakui Tuhan kita, maka kita akan diakui Tuhan. Jangan pernah takut dan malu. Sekalipun kita ibadah di rumah, tetap tunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Elohim, anak-anak Abah Yahweh besim Yeshua HaMashiach yang takut dengan kita tetap beribadah. Menunjukkan bahwa sekalipun tidak harus di gedung, tetapi saya tetap setia mengiring Bapak Yahweh Elohim besim Yeshua HaMashiach. Karena kalau kita mengakui Yeshua HaMashiach, maka Bapak Yahweh besim Yeshua mengakui kita. Dalam kitab Matius 10 ayat 32 dikatakan laken alkeis aser ya amireni lifne beni ha adam amirenu lifne afi vasyama yimkam anoki. Jadi semua orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui di hadapan Bapakku yang di Samayim. Artinya aku tunjukkan saya tetap orang Nasrani yang taat dan cinta Bapak Yahweh. Dimanapun saya disuruh ibadah, saya tetap lakukan karena saya melekat dan saya tidak mau jaga jarak dengan Elohim. Yang keempat, yang terakhir, saudara, menerima janji Abah Yahweh bagi setiap umat yang setia. Di dalam kitab Ifrim atau Ibrani 10 ayat 36 dikatakan
Wekigam hato kelet nehona lachem beafur asal ke asu redson Elohim wetasiku et asal diber lachem. Sebab kamu memerlukan ketabahan supaya setelah melakukan kehendak Elohim kamu juga dapat menerima janji itu. Nah, dengan situasi saat kita ada di rumah, kita tidak boleh keluar, kita semakin mendekat kepada Elohim. Kita semakin tidak membuat jarak dengan Elohim, semakin sungguh-sungguh mendekat kepada Elohim, tidak ada jaga jarak dengan Tuhan. Maka kita akan memperoleh banyak mujizat, memperoleh banyak janji yang Tuhan berikan digenapi dalam hidup kita. Mari saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di RF Sahabat kita kali ini kita semakin jangan jaga jarak dengan Tuhan. Boleh kita jaga jarak dengan manusia saat ini karena situasi yang saat ini terjadi. Kalau kita tidak boleh keluar rumah, jangan keluar rumah. Tetapi sekali lagi, kalau kita ada di dalam rumah bukan berarti kita nyantai, duduk diam manis, santai saja, tetapi justru kemah kita semakin melekat kepada Elohim. Tidak jaga jarak, semakin mendekat. Jangan pernah jaga jarak dengan Tuhan. Sebab itu saudara yang dikasih oleh Bapak, mari kita lakukan untuk kita semakin mendekat kepada Elohim. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh besim Yesus HaMashiach memberkati. Dalam nama Yesus HaMashiach. Amin. Ya saudara, kita lanjutkan selanjutnya. Kita akan saling memberkati satu dengan yang lain. Biar. Ya. Di sini. Dan ngumpul ke keluarga kita masing-masing. Sini, sini, generasi yang masih hidup dan kata apa itu sih Yesus masih berwaktu dan saat selama-lamanya. Kata apa itu sih Yesus masih turun ke atas anak kuliah menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang cerdas, dan berkati di mana dan menjadi berkat banyak orang. Generasi masih hidup dan kata itu sih Yesus masih luar biasa sampai selama-lamanya. Yesus masih turun ke atas anak kuliah menjadi Yesus menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, dan cerdas, berkati dimanapun berkat luar biasa. Sini semua masih berada sampai selama-lamanya. Dia bermakna di bawah di sumpah. Kami serahkan 5 tahun dan menjadi masa sepunya tetapi berkat luar biasa dalam kehidupan manis menjadi dan kami percaya berkata apa Yesus masih berkata sama saya semakin dari semua luar biasa dinamakan Yesus masih berkata apa Yesus masih jadi dalam kehidupan rumah tangga dan pelayanan aktivitas pekerjaan usaha semuanya berkat luar biasa dan tidak semua sini Yesus masih berwaktu dari atasmu sampai selama-lamanya. Udah, ya Pak balik ya. Pas.
Bareka Yahweh Wais Mereka Ya Yahweh Wana Ileka Wihundea Isa Yahweh Wana Ileka Wease Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna ya Bapak Yahweh di ibadah RF Sabat kami, di Sabat Shalom kami hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhir Engkau memberkati kami semua. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang miskin diperkaya. Engkau angkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami semakin naik dan tidak turun, bahkan dibuat berhasil dan tidak gagal. Kami berdoa buat Kenesya Muodulaya, kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Bapak ya Tuhan. Campur tangan berkati, biar boleh mengembang kanan kiri ke atas belakang dan terjadi sempurna bersama dengan Engkau. Bait ini menjadi bait doa berkat dan mujizat-Mu, sehingga siapapun yang datang mendapat impartasi iman yang luar biasa. Kami suruh serahkan seluruh kehilat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di Magelang, baik yang ada di Jogja, yang ada di Kasiran, yang ada di Kopeng, di Nglelo, Kalitengah, Puyang, Getasan, Wates, Piji, Salatiga, Semarang, Sragen, Solo, Jakarta, yang ada di manapun Bapak, yang ada di Surabaya, yang ada di Malang, yang ada di Nganjuk, dimanapun Bapak Yahweh lindungi sertai mereka satu persatu, tidak ada satupun yang terlewatkan dari pandangan-Mu, yang ada di Purwodadi, yang ada dimanapun ya Bapak Yahweh. Kami menyerahkan mereka semuanya dalam tangan-Mu, bilang perlindungan-Mu sempurna. Kami menyerahkan juga untuk gereja-Mu, gereja pemulihan firman di seluruh Indonesia, baik dari Jayapura, yang ada di Papua, di Bovendigul, yang ada di Bitung, yang ada di Palu, yang ada di Kalimantan, di Tamiang Layang, di Palangkaraya, yang ada di Medan, yang ada di Pekanbaru, yang ada di Bali, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jakarta, yang ada di Tangerang, maupun yang ada di Jawa Barat, dimanapun Bapak, yang ada di Selangor, Malaysia. Tuhan lindungi sertai luar biasa. Kami menyerahkan mereka semua tetap dalam perlindungan-Mu. Para gembala dimanapun mereka berada, siapa mereka yang sudah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, Tuhan campur tangan, proteksi dengan kuasa darah anak domba Yesus Al-Masih. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami dalam tangan, kami serahkan untuk bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Bilang perlindungan-Mu sempurna buat bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami percaya Engkau tetap mengasihi, karena dimanapun di tempat ini banyak orang-orang yang takut akan Elohim, banyak orang-orang yang mengasihi-Mu. Kami berdoa buat dari presiden, wakil presiden, kabinet, bahkan sampai aparat yang paling rendah sekalipun, perlindungan-Mu sempurna, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang sempurna. Biar masalah tentang virus ini cepat berlalu ya Bapak Yahweh, karena kuasa darah anak domba Yesus Al-Masih yang sanggup menyembuhkan bangsa dan negara kami, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang Kau kasih. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak Yahweh. Perlindungan-Mu sempurna buat kami semua. Kami percaya bahwa setiap masalah demi masalah kami akan selesai, karena kuasa otoritas dari anak domba Yesus Al-Masih, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau adalah Bapak yang Makades Kem, yang menguduskan bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat kesehatan untuk Yerusalem dan sekitarnya. Bila orang yang berseru kepada mendapat sentosa adanya, yang berkati Israel seperti janji dapat Elohim. Siapa yang berkati akan berkati kami saat ini Bapak. Bapak, sepanjang malam nanti kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan untuk kami beristirahat, dan besok bangun pagi dengan kekuatan kesehatan yang baru daripada menikmati Syabat Shalom dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila perlindungan-Mu sempurna buat kami semua. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, hanya demi nama Adonai Yesus Al-Masih yang telah mengajar kami berdoa. Abenu seba samayi, ye kadas meka tabu malputeka, ye asere soneka, kasar basamayin kamba aret, etlahe bukenu tanlanu hayom, makalanu alkopotenu, kasar makanu kapananu lahaya benu, akam yelu dini sayom, yenteka senu mingara. Mereka memlakawi agak-agak Wahati beren rohani olamin. Amin. Maksudnya Bapak Yahweh, arahkan hatimu dan pikiranmu, dan angkatlah kedua tanganmu yang melaporkan dari apa Yahweh.
Ye fare kaya wiwa yismerika. Ya el Yahweh panaile kawe hunika. Yeso Yahweh panaile kawe yasim leka shalom. Baru tambah sade, baru dikiamatkan kau sterot nika, baru tahan kau miser teka, baru tambah boy kabar tambah teka, baru tambah Yahweh Elohim mela olam bersama dengan Yesus Masya baru aku rezeki olam faen.